Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, materi kelas 11 semester 2. Nah, berbicara mengenai kelarutan pasti tidak akan terlepas dari mengenai kelarutan itu apa sih? Jadi garis besarnya, yang dinamakan dengan kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu dari suatu pelarut. Jadi kuncinya adalah di sini berapa sih jumlah zat terlarut, artinya kan di sini terlarut ya. Ada dua istilah yaitu terlarut sama pelarut. Nah, berapa sih jumlah zat terlarut ini yang dapat dimasukkan ke pelarutnya sampai nanti zat terlarut ini dia tidak bisa larut lagi ke dalam zat pelarut. Nah, gambaran umumnya misalnya adalah ada sebuah gelas yang diisi dengan air. Kemudian air ini diisi dengan garam. Nah, ketika diisi dengan garam, berarti airnya ini sebagai zat pelarutnya. Kemudian garam atau NaCl ini sebagai zat terlarut. Ketika garam ini dimasukkan dalam jumlah yang sedikit, maka garam ini dia mampu larut ya, mampu larut ke dalam air seperti itu. Tetapi ketika garam ini dijumlahkan dalam jumlah yang banyak, misalnya airnya 1 liter, kemudian garam yang dimasukkan ditambahkan terus-menerus, maka suatu saat ini garam yang dimasukkan, ini dia tidak akan terlarut. Nah, maka dari itu muncul istilah yang namanya kelarutan. Berapa sih jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah zat tertentu dari pelarut itu? Jadi maksimalnya berapa garam ini ketika dimasukkan ke dalam air, itu dia bisa larut di dalam air. Nah, itu yang dinamakan dengan kelarutan. Nah, kelarutan dia nanti memiliki satuan S ini. Jadi satuannya S. Kemudian ada dua jenis kelarutan. Ada dua jenis. Yang pertama adalah jika zat itu mudah larut, maka satuannya adalah gram per 100 gram. Kalau dia sukar larut, maka dia memiliki satuan mol per liter. Atau dapat dikatakan satuannya juga ditulis seperti ini. Mol liter pangkat min 1. Ini juga sama. Liter pangkat min 1 itu sama dengan mol per liter, sama saja. Nah, kelarutan itu nanti dia memiliki rumus sama dengan molaritas ini. Jadi antara molaritas sama kelarutan itu satuannya sama. Yaitu sama-sama memiliki satuan mol per liter. Kalau pada molaritas, maka nanti satuannya akan disingkat menjadi M seperti ini kan, 2M, 3M, 4M, 0,1M dan seterusnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu mengenai pengertian dari kelarutan. Kemudian di sini ada sebuah contoh. Ini ada contoh 1 ya. 4,35 mg dari Ag2CrO4 ini dapat larut dalam 100 ml air. Berarti diketahuinya pertama adalah Ag2CrO4, yaitu di mana Ag2CrO4 ini jumlahnya di dalam soal adalah 4,35 mg. Kemudian dapat larut dalam 100 ml, berarti volumenya itu adalah 100 ml. Tentukan kelarutan dari AgCrO4. Berarti yang ditanyakan adalah S dari Ag2CrO4 ini berapa, kan seperti itu. Nah, ditanyanya ya. Di samping itu,
dia sudah diketahui AR-nya O adalah 16, CR 52, dan AG adalah 108. Nah, dikarenakan kelarutan itu kita pakai yang bawah, yang zat suka larut ini memiliki mol per liter, maka otomatis rumus dari S itu adalah mol, atau dalam kondisi ini mol itu berarti N ya, tulis N aja, mol dibagi dengan volume. Volumenya karena dia satuannya liter berarti pakainya adalah yang di bawah ini adalah dalam kondisi liter S. S sama dengan N per V. Atau kalau mau dibuat rumus segitiga berarti seperti ini. Nah, pasti sudah paham rumus yang ini ya. Yang atas adalah N, karena dia posisinya adalah N di atas. Yang bawah adalah S sama V. S sama dengan N per V, V sama dengan N per S, dan seterusnya. Nah, dari soal ini berarti posisi dari N-nya, N ini kan dia belum diketahui. Karena di sini di soal tidak diketahui molnya berapa dari Ag2CrO4, maka harus dicari dulu N ini. V-nya sudah ada, yaitu 100 ml air ini. Berarti di sini yang diketahui ada volume, ada gram ya, di sini ada gram. Kemudian yang satunya lagi ada AR. Nah, ada AR di sini, berarti N ini bisa dicari menggunakan rumus N sama dengan gram per mR, massa molekul relatif ya, mR. Atau kalau mau dibuat segitiga juga bisa, berarti seperti ini kalau mau dibuat segitiga untuk mencari molaritas, molnya ya, bukan molaritas, mol. Yang atas adalah gram. Gram berarti total dari 4,35 mg ini. Yang bawah adalah N sama mR. Ingat, mR massa molekul relatif adalah total keseluruhan dari AR dari Ag2CrO4. Berarti langkah pertama, berarti gramnya sudah ada, mR-nya belum ada. Berarti kita cari dulu di sini mR. Massa mR dari Ag2CrO4 diambilkan dari AR-nya ini sama dengan AR-nya O-nya ada Ag2 yang depannya biar urut 108. Karena Ag-nya ada 2 berarti 108 dikalikan 2. Nah, seperti ini. Ditambah CR-nya 52 karena cuma ada CR1, langsung aja 52. Ditambah O-nya adalah 16. O-nya ada 4 berarti dikalikan dengan 4. Sehingga di sini totalnya adalah 332 untuk mR dari Ag2CrO4. Setelah mR diketahui, baru kita masukkan ke rumus, yaitu N sama dengan gram per mR. Sama dengan, kita tahu mR-nya sudah diketahui sebanyak 332. Sekarang gramnya. Karena gram di sini dalam bentuk miligram, maka ini dirubah dulu menjadi gram. Miligram ke gram berarti dikalikan dengan 1000. Sehingga di sini untuk gramnya, maaf ya, dibagi 1000 karena miligram ke gram itu dia semakin naik, maka di sini menjadi 0,0432. 0,00435 seperti ini. Atau bisa juga untuk mempermudah, biasanya saya pakainya langsung aja seperti ini. 4,35 kali 10 pangkat min 3 dibagi 332 seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok jadi kali 10 pangkat min 3 ini? Karena di sini adalah miligram ke gram itu 1000 ya. 4,35 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,00435. Seperti itu. Ini satuannya adalah gram di sini. Gram. Nah, sehingga N-nya nanti akan ketemu, kita pakai perhitungan yang bawah aja biar mudah.
yaitu kalau dihitung 4,35 dibagi dengan 332 akan ketemu 0,013 dan seterusnya pembulatan kali 10 pangkat min 3 mol seperti ini. Setelah diketahui nilai N, maka kita masukkan ke rumus S sama dengan N per V. S sama dengan N per V. Sama dengan N-nya adalah 0,013 kali 10 pangkat min 3. Ini juga boleh misalnya dibuat 1,3. Berarti kalau dia 1,3 berarti 10-nya berarti 10 pangkat min 5. Karena dia ke belakang 2 ya, 1, 2. Dibagi, volumenya di sini adalah 100 ml. Nah, volume ini berarti dia harus dalam kondisi liter karena dia satuannya adalah mol per liter. Maka 100 ml dibuat liter menjadi 0,1 liter seperti ini. Akhirnya nilai S sama dengan 0,013 dibagi dengan 0,1. Sehingga hasilnya 0,13 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Ini saya taruh bawah ya, di bawah sini. Sehingga ketemunya seperti ini. Atau kalau mau dibuat menjadi 13, maka menjadi 13 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kenapa jadi 10 pangkat min 5? Karena di sini komanya mundur 2 ya, 1, 2 seperti ini untuk bisa menjadi 13. Sehingga di sini dari min 3 maka dia tinggal ditambahkan dengan min 2 sehingga ketemunya adalah min 5 seperti ini. Sehingga S-nya ketemu 13 kali 10 pangkat min 5. Jadi seperti itu untuk dasar-dasar dari kelarutan dan cara menentukan kelarutan jika diketahui miligram, diketahui gramnya, kemudian diketahui AR-nya dan diketahui volumenya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar bagaimana cara untuk mencari nilai kelarutan dari suatu zat terlarut. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.